Faidah. Lau taraka al-imamu at-tasyahhud al-awwala. Seandainya seorang imam meninggalkan kepada tasyahud yang pertama. Kita sholat jamaah, ada imam tasyahud awal dia kagak duduk, langsung seharusnya duduk. Dia bangun. Imam itu bangun pada tasyahud awal. Maka la yajuzu lil ma'mumi at-takhallufu wala li ba'dihi wala julusu min ghairi tasyahudi. Enggak boleh kata Syekh Nawawi. Lil ma'mumi bagi seorang makmum enggak boleh apa? At-takhalluf, berbeda dengan imam. Jadi kalau imamnya berdiri, makmumnya jangan baca tasyahud, ikut bangun. Makmumnya ikut bangun. Jangan pakai diingati subhanallah. Subhanallah, ikut bangun. Ikut bangun. Karena nggak boleh seorang imam rukunnya yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah. Imam bangunnya rakaat kedua, dia lupa tasyahud. Kita nggak usah baca subhanallah. Subhanallah. Nggak usah bilang subhanallah. Karena imam itu nggak boleh mengalahkan yang rukun atau yang wajib dengan yang sunnah. Tasyahud awal itu sunnah. Sunnahnya apaan? Sementara dia sudah posisi berdiri, itu adalah rukun yang berikutnya di dalam sholat. Maka bagaimana solusinya saat itu seorang makmum tidak boleh berbeda dengan imam, maka harus ikut bangun, harus ikut wala li ba'dihi, dan juga tidak boleh bagi seorang makmum berbeda dengan imamnya kepada sebagian tasyahudnya. Hanya sebagian aja juga nggak boleh. Misalkan cuma baca asyhadu alla ilaha tahiyyatu lillahi salamun alaika, imamnya juga nggak boleh. Walaupun hanya sebagian, nggak boleh, tetap harus ikut bangun. Dan juga wala julusu min ghairi tasyahhud, dan juga tidak boleh bagi seorang makmum untuk duduknya min ghairi tasyahhud, tanpa ada tasyahud. Walaupun duduknya seorang makmum tanpa tasyahud, enggak boleh, harus ikut bangun bersama dengan imam. Paham ya gambarannya? Imam di rakaat kedua agak tasyahud awal. Maka solusinya bagi makmum bagaimana? Makmum harus ikut bangun. Duduk pun kata ulama nggak boleh, harus ikut bangun. Duduk juga nggak boleh, harus ikut bangun bersama dengan imam. Nah sekarang wa in jalasa al imamu lil istirahati, sekalipun imamnya duduk istirahat. Sekalipun imamnya duduk istirahat, tapi dia nggak tersambung kesukaan, maka makmum nggak boleh duduk, langsung berdiri bersama imam. Ini maksudnya duduk istirahat seharusnya dikerjakan di rakaat 1, dia kerjakan di rakaat kedua, karena imamnya lupa nggak ngerjain tasyahud, yang dia duduknya malah duduk istirahat. Jika dia bangun setelah dia duduk istirahat, makmum juga tidak perlu duduk istirahat, langsung ikut bangun bersama dengan imam. Bi khilafi ma idza taraka imamuhu al-qunuta, berbedaannya apabila seorang imam meninggalkan kepada qunut, fa innahu yajuzu lahu at-takhallufu, maka boleh bagi seorang makmum berbeda dengan imamnya, lil ityani bihi, untuk melakukan kunut. Nah kalau ada imam gak kunut, makmum boleh kunut. Ya, itu bedanya antara tasyahud awal dengan doa kunut. Ada imam nggak tasyahud awal, maka makmum harus berdiri ikut dengan imam. Nah kalau ada imam meninggalkan kunut, maka makmum boleh kunut. Ya, gitu ya. Sholat imamnya semisal nggak baca kunut,
lain dengan kita, ya kita pakai go. Udah baca ya Allah baca. Oh, boleh. Berbeda dengan imam di dalam doaku. Maksudnya berbeda apa? Imamnya kagak baca doa kunut, makmumnya boleh baca. Tapi kalau tasyahud awal, kalau makmum imamnya kagak tasyahud awal, makmumnya harus ikut langsung naik atas. Itu bedanya. Malam ya'lam annahu yusbaku biruknaini, selama makmum tidak tahu bahwa sesungguhnya dia yusbaku didahului biruknaini dengan dua rukun. Kebolehan seorang makmum berbeda dengan imamnya, berbeda dalam arti imamnya tidak kunut, makmumnya kunut, selama tidak didahului oleh dua rukun. Apa rukunnya? Yang pertama sujud, yang kedua duduk di antara dua sujud. Selama dia tidak didahului oleh dua rukun, boleh berbeda. Maksudnya apa? Ketika imam itu sudah duduk di antara dua sujud, makmum harus sudah selesai kunutnya, biar nggak ditinggal didahului dua rukun. Gitu ya. Jadi kan imam sujud tuh, Sami Allahu liman hamidah, kata siapa? Imam. Badan terhadap semua syahid. Dia sujud. Allahu Akbar. Makmum ini selesai sebelum imamnya sujud yang kedua. Harus sudah selesai. Itu boleh begitu. Boleh. Gitu ya. Coba. Misal kita sholat di mana, kadang-kadang kan ada yang nggak pakai kunut ya. Kita kunut aja. Kita kunut aja. Masih ketinggalan nggak apa-apa, Ustaz? Yang penting tadi jantung makmum ini jangan sampai si imam udah sujud yang kedua. Boleh berbedanya selama imam itu tidak sujud yang kedua. Kalau yang pertama kereta. Iya, pokoknya selesainya makmum doa kunut, imam jangan sampai sujud yang kedua. Kita sudah selesai tuh, jangan sampai ketinggalan dua rukun. Begitu ya. Kan ada sujud, ada duduk, itu kan dua rukun. Nah, sebelum imam sujud yang kedua, makmum harus sudah selesai. Tujuannya apa? Biar tidak ketinggalan dua rukun. Beda aja. Begitu ya. Sholat di mana imam itu kalau dia suruh kamu doa kunut, disuruh ulama boleh. Kalau orang sombong kata ulama, suruh kata Nabi, suruh sombongin lagi. Ngaji namanya. Itu Nabi yang nyuruh. Kalau kita ada orang sombong, sombongin lagi, itu sedekah. Kalau ada orang rendah hati, kita harus juga rendah hati sama dia. Itu namanya sedekah. Al-mutakabbir lil mutakabbir. Sombong balas sama orang yang sombong, itu sedekah. Itu begitu. Boleh sombong sama orang yang sombong, bukan sama orang yang rendah hati, sama orang yang sombong. Baca doa kunut begitu. Makmumnya imamnya kan berarti ada orang nyombong. Ngaji kagak tapi nyombong. Karena lebih sombong sama itu. Sombong sama dia itu boleh. Tapi kalau misalkan melahirkan perpecahan ya jangan. Tidak ya. Kalau misalkan jadi malah ribut, malah panjang urusannya. Gak usah dijawabin. Kadang-kadang kita menemukan seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang sok tahu. Iya. Orang begitu sombongin lagi. Suruhan orang sombongin lah. Kemudian baliun dahu lahu at-takhalluf, bahkan katanya disunahkan bagi seorang makmum, bahkan katanya sunnah katanya. Bagi seorang makmum sunnah apa? At-takhalluf,
berbeda dengan imamnya in alima annahu yudrikuhu fi sajdatil ula. Jika makmum ini tahu bahwasanya makmum bisa mendapati imam di sujud yang pertama, itu malah sunnah. Kalau seandainya makmum bisa menyusuli imam di sujud yang pertama ketika makmum doa kunut, makmumnya tidak, itu malah sunnah kata ulama. Itu malah sunnah. Paham maksudnya? Kita kan baca doa kunut, imam kan? Enggak. Kalau kita bisa ngejar imam di sujud yang pertama sebelum dia bangun, malah kata ulama itu sunnah. Sunnah untuk berbeda dengan imam. Kita bisa mengejar di imam di sujud yang pertama sebelum dia bangun. Maka itu kata ulama malah sunnah. Makmum berbeda dengan imamnya. Sunnah berbeda dengan imamnya. Kemudian faidatun, ini adalah sebuah faidah. Laukana al-imamu yutilu at-tasyahhud al-awwala li siqali lisanihi aw ghairihi wa atammahu al-ma'mum. Laukana al-imamu, seandainya ada al-imamu, siapa imam? Ya, kalau makna Jawanya laukana, seandainya ono al-imamu sapa imam. Karena seandainya ada imam, siapa imam, yutilu at-tasyahhud al-awwal, ada imam memperlama tasyahud awalnya. Imam sholat tasyahud awalnya lama. Emang kenapa? Gara-garanya lisi qalil lisan ini berat. Lisannya berat, karena ada lisannya yang berat, ada lisannya yang ringan di dalam mengucapkan bacaan-bacaan sholat. Awalihi, atau karena yang lainnya semisal. Wa atammahu al-ma'mum, maka makmum saat itu menyempurnakan bacaan tasyahud awalnya. Kemudian ustuhibba lahu ad-du'a'u ila ayyakuma imamuh, disunahkan bagi seorang makmum berdoa sampai kapan? Ila ayyakuma imamuhu, sampai imamnya berdiri. Walayati bisolati alal ali wa ma ba'daha, dan tidak boleh seorang makmum mendatangkan bacaan sholawat kepada keluarga Nabi wa ma ba'daha, dan yang setelah sholawat kepada keluarga Nabi. Kita tasyahud sudah selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Imamnya belum selesai. Maka bagaimana kata ulama? Sunnah sibuk membaca doa. Apa ini doa kita baca? Rabbana atina fid dunya. Sampai kapan kita baca doa? Sampai itu imam ucap Allahu Akbar. Udah doa. Misalkan dari Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau baca doa sunnah. Doa minta duit, Allahumma rizqna rizqan wasi'an kasiran halalan thayyiban barokan. Maksudnya kalau buat duit boleh nyoba tidak? Atau minta duit, atau minta semisal anak biar pada soleh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau minta dosa kita dia Rabbana atau kita doain orang tua kita, Rabbi firli wal walidayya warham. Sampai kapan kita doa? Sampai di imam bangun. Dan makmum itu tidak boleh membaca salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud yang pertama. Kalau sudah selesai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik. Jangan wa ala ali sayyidina di tasyahud yang pertama. Titik sampai situ. Mak imammu belum selesai juga, sibukin baca doa. Sibukin baca doa. Kita doa minta duit. Ya, doa minta doa. Ya Allah kasih kami rizki halalan yang halal, kasiron banyak, thayyiban yang baik, mubarokan penuh berkah, wasiat lagi luas. Wah, pokoknya apa lagi dah
jangan membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Di mana tasyahud yang pertama? Yang pertama, bukan tasyahud yang kedua, tapi tasyahud yang pertama. Wahada idza kana muwafiqan. Ini kasusnya apabila makmumnya makmum muwafiq. Ya, makmum muwafiq yang mana tasyahudnya sama dengan tasyahud imam. Bagaimana kalau tasyahudnya beda? Amma idza kana masbuqan. Nah ini. Adapun apabila makmumnya itu adalah makmum masbuq, kana adraka raka'atain minar rubaiyati, seperti makmum menjumpai imam di 2 rakaat dari rakaat salat yang 4 rakaat, fa innahu yatashahhadu ma'al imami tasyahudahu al-akhirah. Maka makmum baca tasyahud bersama imam seperti tasyahud yang terakhir. Imamnya tasyahud terakhir, makmumnya tasyahud awal. Berarti kan jumlah rakaat imam itu yang keempat, makmum yang kedua. Maka tasyahud makmum saat ini boleh sampai habis, sampai innaka hamidum majid. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan si imam. Ini namanya makmum masbuq. Atau sholat maghrib, imam tasyahud akhir, makmum tasyahud awal, maka boleh sampai innaka hamidum majid. Siapa? Si makmum. Begitu. Si makmum boleh. Begitu. Wa minhu, dan juga termasuk tasyahud yang terakhir, as-salatu 'alal ali, membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Nabaha 'ala hatainil faidataini Abdul Karim Muhashi As-Siddiq, telah memberikan peringatan kepada 2 faidah ini. Siapa? Syekh Abdul Karim Al-Muhashi dalam kitabnya As-Siddiq. Begitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau tasyahudnya itu sama, kalau tasyahudnya yang awal, bacanya jangan sampai keluarga cukup pada lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, titik. Jangan dilanjutkan. Terus kita ngapain kan? Ya udah baca doa. Nah kalau seandainya berbeda antara makmum dengan imam, makmum imam tasyahud akhir, makmum tasyahud awal, maka boleh bacaan tasyahudnya sampai innaka hamidum majid. Ya. Kemudian warabi'u, dan yang keempat. Yang keempat dari sunnah abad yang ada 7 itu apa yang keempat? As-salatu 'alal ali. Nah, ini baru membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Di mana fit tasyahudil akhiri ay ba'dahu, setelah tasyahud yang terakhir. Begitu. Baca doa qunut kepada keluarga Nabi di tasyahud yang terakhir, itu bagian dari sunnah abad. Jika tidak dibaca di tasyahud yang terakhir oleh orang yang sholat, maka sunnah sujud sahwi. Bacanya hanya di tasyahud terakhir. Contoh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Berarti nggak baca apa ya? Nggak baca sholawat kepada keluarga Nabi, sujud sahwi. Karena itu bagian yang keempat, macam yang keempat dari macam-macamnya sujud sahwi. Jadi macam-macamnya sunnah abad. Kemudian wal khamisu, dan yang kelima, al qunutu fi subhi wa witrin nisfil akhiri min ramadhana, dan doa kunut di dalam salat subuh dan di dalam salat witir separuh yang terakhir min ramadhana, dari bulan Ramadan. Enggak baca doa kunut, sujud sahwi. Enggak baca doa kunut di salat subuh, sujud sahwi. Gak baca doa qunut di sholat sunnah witir separuh yang terakhir, berarti 16 sampai 30 atau 16 sampai 29. Ramadan tergantung ya. Makanya kan ru'yatul hilal itu dilihat di tanggal 29. Kalau mendung tidak terlihat hilalnya, maka diistikmalkan bahasanya.
Istikmal itu artinya disempurnakan bilangannya genap menjadi 30. Gitu ya. Nah, separuh yang terakhir berarti dari 16. Dari 16, 17, 18, 19. Kalau imam nggak baca doa kunut di witir yang rakaat terakhir itu, maka dia sujud sahwi karena itu bagian dari sunnah arba'ah. Yang kelima, doa kunut di dalam sholat subuh dan di dalam sholat sunnah witir separuh yang terakhir di bulan Ramadan, dari mulai tanggal 16 sampai malam takbiran. Ya, kalau malam takbiran nggak sholat lagi dan malam takbiran udah itu, udah nggak terawih, udah nggak terawih. Kita ini sekarang sholat witir nggak doa kunut, ya nggak sudah sujud sahwi karena bukan sunnah arba'ah. Begitu. Yang sunnah arba'ah doa kunut itu hanya di sholat sunnah witir di separuh yang terakhir di bulan Ramadan. Hari-hari biasa kayak gini kita sholat witir ya nggak usah doa kunut karena bukan sunnah arba'ah. Semoga barokah manfaat. Kita baru membahas 5 dari sunnah arba'ah. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di sujud terakhir kita membaca sholawat sampai keluarga Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita nggak pakai yang para soleka sampai akhir. Boleh Bacanya cuma kan itu sebagai akmalnya, sebagai penyebut penyempurna. Sholawat itu namanya sholawat Ibrahimiyah, sholawat kepada Nabi Ibrahim. Itu nama sholawat itu. Kalau hanya ngambil rukun ya selesai. Cuma kan kita mau yang sampai mana tadi? akmal katanya Pak Ya? Isa. Semoga ada sudah konsep. Nonton.